tentunya semakin lama kuda lokal gayo kita akan semakin punah seperti itu. Izin Pak, jadi untuk sekarang ini menurut data yang kami dapat dari Dinas Peternakan Aceh menyebutkan bahwa populasi kuda lokal gayo khususnya di Provinsi Aceh itu hanya berjumlah 83% Pak. Itu untuk di Aceh Tengah sendiri bagaimana Pak kondisi sebenarnya Pak? Jadi untuk kuda gayo untuk sementara ini memang data untuk 2024 itu masih berkisar antara 200 sekitar 200-an sampai 240. Jadi untuk sementara ini kan data masih data 2024. Jadi untuk data 2025 kita sudah melakukan pendataan yaitu by name by address ke seluruh masyarakat, yaitu pengambilan data kuda dan ternak yang lain. Setelah nanti dapat data itu baru nanti kita tuangkan dalam bentuk data populasi. Jadi dari data itu nanti baru kita tahu pada tahun 2025 ini berapa sebenarnya jumlah populasi kuda gayo. Kalau dari data dari tahun-tahun sebelumnya memang ke tahun 2024 dan 2025 ini, kalau dari data ini memang menurun. Menurun ini mungkin karena dari masyarakat kita mungkin persilangan kuda ini sudah ke kelas-kelas yang tinggi, misalnya ke G1, G2 seperti itu. Jadi kemungkinan penambahan populasi untuk kuda gayo ini kan semakin berkurang. Jadi untuk tahun ini kita belum bisa memastikan berapa jumlah untuk populasi kuda gayo. Sebenarnya kalau ciri-ciri kuda gayo ini memang kalau kita lihat dari segi tingginya, memang kalau kuda gayo ini sangat kecil. Dikatakan kecil, walaupun kecil, kuda gayo ini dari postur tubuh sangat kuat dan dari penyerangan penyakit mungkin lebih tahan maksudnya seperti itu. Itu mungkin dari ciri-ciri kuda gayo itu. Iya. Nah, kemudian ini kan kita lihat berarti adanya penurunan populasi setiap tahunnya lah. Iya, betul. Kira-kira apa penyebabnya itu Pak, penurunan populasi ini? Yang itu, paling berpengaruh, yang paling berdampak? Yang berdampak ya. Jadi kalau dari segi penurunan kemungkinan besar itu mungkin akibat persilangan kuda gayo dengan kuda-kuda yang ada dari luar. Jadi kemungkinan dari petani peternak kita ingin kuda gayo ini melihat kuda yang sudah ada dari luar ini tinggi-tinggi, jadi dilakukanlah persilangan sehingga kuda gayo ini semakin lama semakin berkurang. Nah itu mungkin penyebab yang paling besar ininya. Pertama mungkin dari nilai jualnya mungkin. Karena kalau kuda gayo ini mungkin kan nilai jualnya mungkin tidak terlalu mahal. Setelah itu dari mungkin ikut perlombaan-perlombaan mungkin kan sudah ada kelas-kelasnya. Makanya mungkin ke depan kalau untuk kelas-kelas kuda gayo ini untuk melestarikan kuda gayo mungkin untuk misalnya pacuan lebih kita lestarikan lah mungkin untuk pacuan tradisionalnya. Jadi petani peternak kita ke depan untuk pengembangan kuda gayunya lebih tertarik. Betul. Nah jadi kalau untuk pacuan untuk kuda gayo memang ada kelasnya, itu kelas F. Jadi itu kelas F ini memang dikhususkan untuk kuda gayo lokal gitu ya. Jadi untuk kelas F ini memang itu satu kelas. Kalau yang kelas-kelas yang sudah ke atas itu sudah termasuk persilangan yang sudah memiliki misalnya G1, G2, jadi seperti itu. Ya baru ini kan ada keluar SK Kementerian Pak terkait pemberdayaan kuda lokal. Nah jadi untuk di Aceh Tengah sendiri dari dinas sendiri apa sudah upaya yang dilakukan Pak dalam melestarikan kuda gayo dengan melihat kondisi hari ini adanya penurunan populasi setiap tahunnya? Kalau kita dari dinas sendiri memang ada langkah-langkah kita. Yang pertama
dengan adanya mungkin misalnya adanya pejantan. Misalnya pejantan kuda yang asli lokal Gayo, sehingga dengan adanya pejantan kuda Gayo ini masyarakat kita bisa menyilangkan dengan pejantan yang sudah ada. Misalnya dari dinas kita sendiri mungkin untuk pengembangan ke depan seperti itu. Jadi masyarakat kita yang peternak-peternak untuk kuda Gayo dengan menyilangkan dengan kuda pejantan yang asli Gayo seperti itu. Jadi kalau misalnya dengan persilangan ke depan misalnya dengan kuda-kuda yang besar, tentunya semakin lama kuda lokal Gayo kita akan semakin punah seperti itu. Ya. Kemudian untuk di beberapa daerah untuk kuda ini sendiri menjadi salah satu komoditas yang diperjualbelikan dalam hal ini untuk pangan gitu Pak. Nah, iya, betul. untuk di Aceh Tengah sendiri apakah kegiatan itu juga dilakukan Pak oleh para peternak? Memang kalau di Aceh Tengah sendiri kalau untuk pangan kan tidak ada. Biasanya itu ada masyarakat misalnya dari luar untuk membeli asli yang kuda-kuda Gayo yang dari Aceh Tengah ini, itu yang dibawa keluar. Jadi dengan adanya ternak kita keluar, tentunya ternak yang ada di Gayo ini kan akan semakin berkurang juga. Jadi kalau kita tidak ada inisiatif untuk pengembangan, tentunya semakin lama ya semakin berkurang ya. Nah kemudian untuk kita kembali lagi ke pacuan kuda ini Pak, apakah dari dinas ini ada koordinasi begitu Pak tentang bagaimana cara meningkatkan kemauan masyarakat ini untuk kembali mengelola kuda Gayo Pak? Tentunya mungkin ada semacam tambahan hadiah dengan atau disamakanlah hadiahnya begitu dengan kuda-kuda besar, atau apa ada cara-cara lain gitu Pak yang dikhususkan untuk kuda-kuda lokal Gayo? Memang kalau dari dinas sendiri memang ikut mendukung untuk pacuan kuda ini, cuman karena leading sektornya ini ke dinas Dispora untuk segi hadiah, jadi kita kan tidak ada peran penting di sini kan, jadi seperti itu. Tapi memang himbauan kita maunya untuk meningkatkan populasi ternak kuda lokal ini, kita harapkan hadiah untuk kuda Gayo ini maunya lebih ditingkatkan juga. Jadi supaya ada keinginan dari masyarakat peternak kita untuk memelihara kuda Gayo, karena tidak semua masyarakat kita mampu untuk memelihara kuda-kuda besar karena dari segi biaya itu. Saya lupa sedikit nih Pak. Jadi untuk roadmapnya khususnya di Aceh Tengah ini, di mana yang paling banyak kuda lokal yang bisa kita jumpai, kita temui di kecamatan mana? Kalau untuk kuda lokal ini, kalau untuk sekarang ini mungkin kebanyakan di daerah Luk Tawar dan Bintang yang paling banyak. Yang ketiga paling di daerah Pegasing ini mungkin untuk sekarang ini mungkin sudah berkurang juga. Nah, tapi kalau yang paling banyak itu daerah Kecamatan Luk Tawar dan Kecamatan Bintang. Ya. Kemudian ini sedikit lagi Pak. Jadi yang Bapak ketahui ini mungkin bisa diceritakan sedikit sebelum adanya tren pacuan kuda ini Pak, khususnya mungkin Bapak ada ingat sedikit. Jadi kuda lokal itu sebenarnya sebelumnya digunakan untuk apa gitu Pak? Untuk masyarakat kita. Jadi sebenarnya sebelumnya ada pacuan kuda ini, kuda pacuan lokal ya. Jadi sebenarnya kuda Gayo ini memang dimanfaatkan untuk petani kita yang ada di dataran tinggi Tanah Gayo, itu biasanya untuk membajak sawah dan untuk mengangkut kebutuhan misalnya untuk petani yang ada di pelosok-pelosok. Jadi kuda Gayo ini sebagai alat transportasi. Nah, itu dasarnya. Jadi dengan ada dasar ini untuk menyemangati para petani peternak kuda Gayo, diadakanlah pacuan kuda seperti itu. Nah, kemudian mungkin terakhir nih Pak, adakah harapan yang disampaikan kepada para peternak lokal tentang terkait kuda Gayo ini Pak, kepada peternak-peternak kuda Gayo khususnya di Aceh Tengah? Di Aceh Tengah. Jadi harapan kami dari Dinas Pertanian Bidang Peternakan, kita harapkan kepada masyarakat peternak kuda Gayo dengan mungkin ke depan dengan penambahan hadiah pacuan kuda untuk
ternak kuda lokal, kita harapkan masyarakat kita semakin berbondong-bondong untuk melihara kuda gayo. Jadi itu harapan kami. Jadi dengan adanya penambahan mungkin hadiah untuk kuda lokal, jadi keinginan untuk melihara kuda gayo ini akan semakin banyak di kalangan petani kita. Ya.